selamat mendengarkan podcast BEM Kemenaktif Volume 2 Jelajah Makna Mengukir Garis Waktu. Dan tentunya kita akan tetap menghadirkan narasumber dan juga topik yang sangat menarik untuk dibahas bersama. Nah teman-teman Kemenaktif udah pada penasaran belum nih? Langsung aja dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Dan volume 2 kali ini bakal ditemani sama aku, Nara dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2024 nih teman-teman. Dan karena kita sudah kedatangan dua orang keren yang akan menjadi narasumber kita, mulai kita bisa langsung aja menyebut mereka ya. Ada Teh Dini juga Teh Akun. Hai Teh. Hai. Oke, selamat datang di podcast Jelajah Makna Mengukir Garis Waktu. Nah teman-teman, dua orang keren ini adalah yang akan menjadi narasumber kita yang akan kita gali bersama gimana sih cara mereka untuk menjadi berprestasi. Nah mungkin kita bisa langsung aja kenal lebih dalam lagi bersama Teh Dini dulu kali ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Dini Amda Nugraha dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2024. Di sini aku sebagai mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Keperawatan tahun 2025. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Anggun Fauzia Nur Fitri, aku dari angkatan 2024. Di sini aku sebagai Putri Intelijensia Fakultas Keperawatan tahun 2025. Wow, keren-keren banget ya Kemenaktif. Selamat kenal ya Teh Dini dan juga Teh Anggun. Nah untuk kita mulai pembicaraan kita nih, karena kita nggak usah lama-lama kali ya, kita bakal langsung memasuki sesi Q&A untuk dapat ilmu dari mereka nih. Setuju nggak nih Teh? Setuju banget. Oke. Nah teman-teman Kemenaktif, pengalaman dan prestasi dari Teh Dini dan Teh Anggun ini tentunya sangat menginspirasi kita semua ya. Nah makanya di sini aku bakal bantu teman-teman untuk mengulik pengalaman dan prestasi mereka berdua. Nah mungkin dari pertanyaan pertama dulu nih Teh Anggun dan Teh Dini, karena ini kan event yang sangat besar ya, dari putra-putri fakultas yang diikuti oleh Teh Anggun dan juga ada Pilmapres yang diikuti oleh Teh Dini. Aku mau tahu dulu dong gimana sih persiapan atau apa saja yang dipersiapkan untuk Teh Dini dan Teh Anggun dalam mengikuti kegiatan kali ini. Oke, mungkin boleh dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh awal tahu ada kegiatan bernama Pilmapres ini tuh adalah karena aku tuh emang dari awal itu sempat ngepoin tentang Pilmapres ini, kayak ini tuh ajang apa sih, dan aku sempat tertarik juga dari awal. Kemudian aku waktu maba itu juga pernah gabung dengan salah satu proker dari Penwar, yaitu namanya Jejak Inspirasi. Nah di situ juga di-share lagi tuh tentang si Pilmapres ini, yang dimana mereka ternyata sedang open recruitment yang mau lomba di Pilmapres itu, dan akhirnya aku berusaha untuk ikut itu dan kayak mencoba hal-hal baru gitu sih Teh. Wow, keren banget. Jadi teman-teman KPFK boleh tag mas ya tadi kalau misalnya ada informasi atau apa-apa dan itu sangat menarik, boleh tuh langsung dikepoin kayak Teh Dini tadi. Nah kalau dari Teh Anggun sendiri nih, gimana sih untuk persiapan atau apa aja yang disiapin sama Teh Anggun nih untuk PPF? Oke, kalau untuk aku juga sama seperti Teh Dini pastinya. Ketika maba, aku itu melihat banyak itu dari winner-winner PPF seperti Kang Gege, Teh Hajeng, itu mereka jadi MC ya di acara PKMB seperti itu. Nah dari situlah aku mulai tertarik untuk ikut bergabung gitu, dan gimana sih cara daftarnya. Nah dari situ aku juga mulai ngulik-ngulik nih PPF itu seperti apa dan bagaimana sih kita materi-materi yang ada di PPF itu seperti apa. Nah terus aku juga melihat persyaratan-persyaratannya. Nah untuk materinya, aku itu karena aku belum tahu ya dunia perpejinan itu seperti apa, ya kan betul. Jadi aku juga mencari tahu tentang dunia perpejinan itu dari Putri Indonesia. Wow, benar-benar itu sangat-sangat terkenal juga, jadi kita bisa gitu gampang. Lalu gimana Teh? Udah, kalau dari aku untuk persiapannya seperti itu. Ya benar banget ya, kalau misalnya kita ngomongin putra-putri fakultas itu pasti nama-namanya sangat-sangat familiar. Jadi Teh Anggun juga terinspirasi dari hal itu. Nah kalau dari Teh Dini kan tadi, kalau dari Teh Anggun dunia pageant adalah suatu hal yang baru nih. Kalau dari Teh Dini nih dunia Pilmapres atau mungkin ya itu juga termasuk lomba-lomba gitu, apakah itu hal yang baru nih Teh? Jujur emang hal baru banget ya bagi aku, karena aku juga sebelumnya waktu SMA itu belum pernah ikut yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi kayak gini. Apalagi dulu tuh aku belum terlalu tahu tentang yang kayak lomba-lomba karya tulis ilmiah dan juga tentang Pilmapres yang kayak gini. Karena aku waktu SMA itu lebih sering ikutnya tuh kayak English debate dan juga Olimpiade. Jadi menurut aku ini benar-benar hal yang baru ya buat aku gitu sih Teh. Oke, jadi ini teman-teman, karena dari Teh Dini sendiri, Teh Anggun sendiri adalah suatu hal yang baru. Jadi mungkin banyak nih teman-teman yang takut untuk mencoba, jangan khawatir karena
untuk mencoba itu cuma butuh keberanian, dan kayak tadi tuh ini Teh Anggun, teman-teman juga bisa untuk berprestasi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih Teh, tentang bagaimana cara kita membagi waktu. Karena tentunya kita semua tahu ya kalau kegiatan akademik kita itu juga sudah cukup sibuk, dan tentunya aku juga melihat Teh Anggun itu sangat aktif juga nih di luar akademik. Nah, gimana sih cara membagi waktunya untuk mengikuti rangkaian Filmapres, PPM, dan untuk kegiatan yang lain? Barangkali teman-teman ada yang tertarik dan mau banget untuk tahu tipsnya. Dan siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin boleh dari aku dulu ya. Oke, boleh banget dari Teh Anggun terlebih dahulu. Kalau dari aku itu ada tipsnya, yang dimana karena aku waktu SMA itu juga aktif organisasi ya, jadi aku biasanya menggunakan skala prioritas. Jadi skala prioritas itu aku membagi ke dalam 3 kategori. Ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, dan juga tidak penting. Jadi itu cukup membantu ketika aku ada jadwal padat. Seperti itu kalau dari aku. Itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat pintar gitu ya caranya. Kita juga harus mempertimbangkan nih si kepentingan itu tuh tadi masuknya ke mendesak dan apa teh satunya? Penting tidak mendesak dan tidak mendesak. Oke, nah keren banget ya teman-teman. Nah, kalau dari Teh Dini nih, Nah, aku sama banget nih sama kayak Teh Anggun, di mana aku juga menyusun skala prioritas aku untuk membagi jadwal antara tugas akademik aku dan juga tugas di luar akademik. Yang dimana aku itu kalau misalkan ada tugas yang penting dan juga urgent, biasanya aku kerjakan terlebih dahulu, barulah aku mengurus yang di luar hal itu seperti organisasi dan juga Filmapres ini. Dan aku menurut aku tuh membantu banget ya, sama seperti Teh Anggun. oke, keren banget jawabannya teman-teman. Jadi kayak nggak ada alasan juga ya teman-teman, kayak misalnya kita sibuk nih tapi nggak ada alasan tuh nggak berprestasi. Tadi nih kayak Teh Anggun sendiri, Teh Anggun, aku boleh tahu nggak sih Teh Anggun ikut apa aja di luar PPF, mungkin boleh di-spill? Oke, kalau di luar PPF aku itu ikut ke organisasian juga. Aku ikut BEM FKUP sebagai staff dari Adkesma. Nah, keren banget nih. Kalau dari Teh Dini gimana? Aku juga sama sih, kalau dari itu aku juga ikut BEM FKUP, yang dimana aku jadi staff dari hubungan eksternal. Oke, nah jadi teman-teman tadi keren banget ya, mereka bisa menstabilkan, tadi membalaskan gimana sih cara mereka untuk menghadapi event yang mereka ikuti nih kayak PPL, Filmapres, dan juga akademik tentunya yang merupakan bisa dibilang itu adalah top prioritas kita ya teman-teman, karena kita di fokus keperawatan dan juga tadi sebagai kalau misalnya di luar itu ikut organisasi dan sebagainya. Berikutnya nih pertanyaan yang ketiga. Sebelumnya kita mungkin udah dengar ya tentang gimana sih atau kenapa dari Teh ini tertarik mengikuti rangkaian Filmapres dan juga PPF. Tapi aku mau tahu dong nih Teh tentang motivasi terbesar apa yang hadir dari dalam diri Teh atau mungkin dari luar yang bisa membuat Teh ini pengen banget nih untuk ikut serta di rangkaian Filmapres tadi dan juga untuk Teh Anggun di rangkaian PPF. Boleh siapa nih yang mau jawab duluan? Mungkin dari karena tadi udah dari Teh Anggun ya, mungkin dari aku boleh. Boleh banget nih tadi. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri motivasinya itu adalah datang dari keluarga, terus support dari teman-teman, dan juga pastinya dari diri aku sendiri. Karena waktu aku memutuskan untuk mengikuti Filmapres itu juga aku tuh merasa aku tuh butuh untuk men-challenge diri aku sendiri, yang dimana sebelumnya kan aku belum pernah ya ikut ajang-ajang seperti ini, dan juga belum pernah mengikuti lomba-lomba seperti lomba karya tulis ilmiah ini. Dan aku merasa aku butuh nih untuk men-challenge diri aku sendiri dan juga untuk keluar dari zona nyaman juga pastinya. Oke, keren banget. Dan untuk dari Teh Anggun sendiri itu gimana Teh? Motivasinya apa? Untuk motivasinya pastinya itu datang dari diri aku sendiri ya, kemudian disupport juga sama orang tua dan teman-teman. Nah, untuk motivasi itu aku gak mau gitu kalau datang ke tempat baru gak ada satu pencapaian, jadi harus ada satu pencapaian yang bisa aku raih dan juga pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Seperti itu kalau motivasi dari aku. Oke, wow, keren banget ya teman-teman yang kemarin angkep. Kalau dari Teh Dini itu lebih ke challenging, gimana sih mau keluar dari zona nyaman. Nah, tadinya tuh belum pernah nyoba hal yang seperti itu, tapi ingin men-challenge diri sendiri. Itu keren banget sih Teh Dini. Nah, Teh Anggun sendiri, menurut aku sih Teh Anggun sangat-sangat visioner ya tadi ya, dengan punya target. Dan menurut aku dengan adanya target itu tuh bisa nge-push diri kita juga. Betul. Nah, gitu tuh Nah, untuk pertanyaan berikutnya, tentunya kalau misalnya kita ngomongin tentang perjalanan nih, tentunya bakal terus ada yang namanya tantangan nih. Nah, dari Teh Dini sendiri, Teh Anggun juga, ada nggak sih tantangan terbesar ketika Teh ini mengikuti rangkaian event Filmapres dan juga PPF? Ada yang mau duluan mungkin? Boleh dari Teh Anggun. Boleh dari aku kali ya. Gimana nih, Teh? Untuk tantangannya itu pasti karena jadwal aku yang padat gitu, karena ada berbagai kegiatan di luar FKUP, ada juga yang di dalam FKUP, dan itu cukup membuat aku burn out seperti
seperti itu. Jadi untuk solusinya ketika aku menghadapi burnout itu aku biasanya melakukan teknik pernapasan dalam. Jadi kita menghirup napas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan secara perlahan sambil melakukan butterfly hug. Itu aku lakuin sekitar 10 menit dan itu cukup bisa membuat aku tenang. Oh itu keren banget, itu adalah ilmu keperawatan. Contoh ilmu keperawatan yang bisa kita aplikasikan ya Teh Anggun. Oke, sesuai banget sama title-nya Putri Intelijensi ya nih teman-teman. Nah untuk Teh ini sendiri gimana nih Teh? Gimana cara menghadapi tantangan juga nih? Oke, dari aku sendiri juga sama nih seperti Teh Anggun, di mana tantangan itu adalah di jadwal kuliah aku yang padat, dan aku juga karena harus berpikir juga ya bagaimana caranya menyeimbangkan antara organisasi, akademik dan juga persiapan perlombaan aku. Dan di situ aku juga punya solusinya sama seperti Anggun, yaitu biasanya aku jalan-jalan dulu keluar sebentar dan juga aku berkomunikasi sama teman aku atau orang tua aku. Jadi menurut aku intinya kalau aku lagi di kondisi yang seperti itu adalah jangan dijalani sendirian. Jadi kayak aku harus berkomunikasi dengan orang-orang sekitar agar merasa lebih baik perasaannya dan juga lebih terbantu gitu sih Teh. Oke, berarti support dari teman-teman, apalagi di perantauan ini ya Teh, itu Betul sangat banget. membantu nih. Jadi penting juga buat teman-teman nyari environment yang sangat positif, gitu kayak Mbak. Denny tadi bilang jadwal kuliah. Nah kemudian nih dari tadi nih Teh Anggun tuh punya title yang bisa dibilang menjadi perwakilan dari fakultas walaupun dari event yang berbeda nih, dari Filmapres dan juga sebagai seorang putri di PPF. Nah tentunya dengan menjadi seorang perwakilan itu tuh agak susah mungkin ya untuk menyeimbangkan personal life dan juga apa yang Teteh ini punya title-nya. Nah dari Teteh sendiri gimana sih cara menyeimbangkan hal tersebut? Mulai dari siapa nih? Dari Teh Dia dulu kali ya. Oke, boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri, menurut aku kuncinya itu adalah self awareness, yang dimana kita harus tahu kapan kita, khususnya aku ya, aku harus tahu bagaimana aku itu fokus ke akademik dan juga harus menyimpan energi aku buat hal-hal yang lain seperti organisasi. Karena kebetulan juga aku selain di akademik ini ya, aku juga ikut ke dalam BEM Kema FKUP, yang dimana aku itu di situ juga menjadi diamanahi sebagai project officer dari studi banding, dan di situ mungkin pastinya aku harus tahu juga bagaimana aku itu bisa membalance waktu aku antara akademik dan juga organisasi, gitu sih Teh. Kalau versi Teh Anggun gimana nih Teh? Kalau dari versi aku sama ya, kayak tadi juga self awareness itu sangat penting bagi kita semua. Nah, karena aku juga kebetulan menjadi project officer ya di Insight 2025, kemudian aku juga menjadi barista di Mahatma Coffee, itu masih di Unpad. Nah, bagaimana cara aku menyeimbangkan antara akademik, kemudian kegiatan-kegiatan aku, baik itu selama di PPF, kemudian di organisasi, dan juga kebetulan pekerjaan baru aku sebagai barista. Nah, biasanya itu kalau aku selalu memprioritaskan kepada akademik, itu prioritas utama aku. Kemudian berikutnya aku bisa luangkan waktu aku untuk kegiatan-kegiatan seperti PPF, kemudian organisasi, ataupun aku yang sekarang sebagai barista. Nah biasanya ketika weekend itu aku off sosmed terlebih dahulu. Wow, keren. Jadi aku beristirahat, bisa dengan bermain bersama teman-teman atau cukup di kosan istirahat seperti itu. Oke, udah keren banget ya terkait self awareness. Gimana sih? Tentunya kalau misalnya kita udah punya self awareness, kita juga pasti bakal paham nih tentang skala prioritas yang tadi, dan juga gimana cara untuk tadi menstabilkan diri dengan tadi coping mechanism Teh Anggun dengan off sosmed dan juga dari Teh Dini tadi. Keren banget ya Kela FKUP. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, karena title yang didapat itu menurut aku keren banget ya. Nah, gimana sih title tersebut berkontribusi ke dalam karir yang dibangun oleh Teh Dini dan juga Teh Anggun? Mungkin boleh dari Teh Dini dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin aku merasakan bahwa tentunya pasti banget bisa berkontribusi di karir aku ke depannya. Karena semenjak aku ikut Filmapres, aku tuh banyak banget belajar hal-hal dari situ, seperti public speaking, problem solving, dan juga materi-materi yang telah diajarkan oleh mentor aku saat Filmapres, yang dimana itu sangat-sangat bermanfaat untuk aku dan juga dunia perkuliahan aku. Dan juga aku juga merasakan bahwa semenjak aku ikut Filmapres, banyak sekali peluang-peluang yang terbuka untuk aku, seperti aku diajak untuk ikut lomba-lomba, dan juga dimana itu sangat bermanfaat sekali untuk karir aku ke depannya. Seperti itu sih. Oke, terima jawaban dari Teh Dini ya Kela FKUP. Selanjutnya dari Teh Anggun nih.
Jadi kalau dari aku tentunya ketika aku memasuki PPF dan menjadi Putri Inteligensia Fakultas Keperawatan 2025 itu sangat bisa dalam mengembangkan karir aku. Karena apa? Karena ketika aku memasuki PPF ini aku bisa menjadi inspirasi ataupun role model bagi teman-teman semua, baiknya itu dalam hal positif, baik dalam sikap maupun dalam berkontribusi sosial. Kemudian ketika aku memasuki putra-putri Fakultas Keperawatan ini, aku juga bisa mengembangkan skill public speaking aku, yaitu yang dimana aku bisa menjadi MC di beberapa kegiatan. Seperti waktu itu aku menjadi MC di PKKMB, seperti itu kalau dari aku. Oke, keren banget. Jadi kalau dari aku sendiri menangkap nih, kalau nggak cuma tentang peluang tadi berbagai kesempatan, tapi juga itu menyumbangkan peluang di bidang skills yang kita bisa kembangkan di event-event tersebut ya Teh. Keren banget ya kayak aku, jangan lupa mungkin joinnya supaya bisa skillsnya berkembang dan tentunya banyak banget kesempatan yang bisa diikuti. Nah kemudian nih dari tadi nih Teh Anggun tentunya punya title yang bisa dibilang menjadi perwakilan dari fakultas walaupun dari event yang berbeda nih, dari Filmapres dan juga sebagai seorang putri di PPF. Nah tentunya dengan menjadi seorang perwakilan itu tuh agak susah mungkin ya untuk menyeimbangkan personal life dan juga apa yang Tete ini punya title-nya. Nah dari Tete sendiri gimana sih cara menyeimbangkan hal tersebut? Mulai dari siapa nih? Dari Teh dulu kali ya? Oke, boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri, menurut aku kuncinya itu adalah self awareness, yang dimana kita harus tahu kapan kita, khususnya aku harus tahu bagaimana aku itu fokus ke akademik dan juga harus menyimpan energi aku buat hal-hal yang lain seperti organisasi. Karena kebetulan juga aku selain di akademik ini aku juga ikut ke dalam BEM Kema FKUP, yang dimana aku itu di situ juga menjadi diamanahi sebagai project officer dari studi banding, dan di situ mungkin pastinya aku harus tahu juga bagaimana aku itu bisa membalance waktu aku antara akademik dan juga organisasi, gitu sih Teh. Kalau versi Teh Anggun gimana nih Teh? Kalau dari versi aku sama ya, kayak tadi juga self awareness itu sangat penting bagi kita semua. Nah, karena aku juga kebetulan menjadi project officer ya di Insight 2025, kemudian aku juga menjadi barista di Mahatma Coffee, itu masih di Unpad. Nah, bagaimana cara aku menyeimbangkan antara akademik, kemudian kegiatan-kegiatan aku, baik itu selama di PPF, kemudian di organisasi, dan juga kebetulan pekerjaan baru aku sebagai barista. Nah, biasanya itu kalau aku selalu memprioritaskan kepada akademik, itu prioritas utama aku. Kemudian berikutnya aku bisa luangkan waktu aku untuk kegiatan-kegiatan seperti PPF, kemudian organisasi, ataupun aku yang sekarang sebagai barista. Nah, biasanya ketika weekend itu aku off sosmed terlebih dahulu. Wow, keren. Jadi aku beristirahat, bisa dengan bermain bersama teman-teman atau cukup di kosan istirahat, seperti itu. Oke, udah keren banget ya terkait self awareness. Gimana sih? Tentunya kalau misalnya kita udah punya self awareness, kita juga pasti bakal paham nih tentang skala prioritas yang tadi, dan juga gimana cara untuk tadi menstabilkan diri dengan tadi coping mechanism Teh Anggun dengan off sosmed dan juga dari Teh Dini tadi. Keren banget ya Kema FKUP. Oke, untuk selanjutnya nih Teh Anggun dan Teh Dini, tentunya karena nanti banyak sekali Kema FKUP yang menyaksikan podcast ini, dan tentunya mereka sangat tertarik nih untuk mengikuti jejak dari Teh Anggun, Teh Dini untuk berprestasi. Nah, boleh nggak sih Teh Dini dan Teh Anggun ini men-share tips yang bisa diikuti oleh teman-teman Kema FKUP? Dan coba nih dari Teh Anggun. Oke, dari aku dulu ya. Buat teman-teman yang mau mengikuti ajang putra-putri Fakultas Keperawatan, tipsnya dari aku, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu PPF itu seperti apa. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengetahui lebih dulu tentang dunia perpajanan, karena itu sangat penting sebagai bekal teman-teman nanti di PPF. Kemudian kalau dari aku, teman-teman juga harus mengetahui siapa role model teman-teman yang akan dijadikan ketika selama rangkaian PPF nanti, seperti itu. Oke, keren banget tips dari Teh Anggun. Kalau versi Teh Dini bagaimana nih Teh? Kalau menurut aku, dari aku tuh tipsnya yang satu adalah jangan takut untuk mencoba pastinya, karena kalau ketika kita takut untuk mencoba, pasti kita tuh akan kehilangan banyak kesempatan ya pastinya, dan dengan kita tidak mencoba, kita kan tidak akan pernah tahu ya hasilnya seperti apa. Jadi menurut aku tips yang paling penting itu adalah coba dulu aja, teman-teman. Oke, keren banget nih. Nah, jadi kalau misalnya aku bisa gabungin jawaban dari Teh Dini dan Teh Anggun, tentunya adalah kita punya keberanian untuk mencoba. Tapi nggak cuma untuk berani, tapi kita juga harus main pintar nih dengan cara research ya tadi tentang pageant, tentang putri-putri fakultas di keperawatan itu seperti apa. Nah, kayak gitu teman-teman.
Nah selanjutnya nih Teh, karena sudah melalui berbagai rangkaian dan juga sudah mempunyai title itu lumayan cukup lama bisa dibilang ya Teh. Tapi ada nggak sih wishlist yang Teteh punya sebagai perwakilan dari Fakultas Keperawatan? Dari Teh Anggun dulu kali ya. Oke, kalau dari aku wishlistnya sebagai putri inteligensia Fakultas Keperawatan 2025 pastinya aku ingin menjadi seorang inspirator yang dimana aku bisa memberikan dampak positif baik itu dalam sikap maupun kontribusi sosial aku. Nah, aku juga ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, tidak hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga keterlibatan aku baik itu di kampus maupun luar kampus. Dan aku juga ingin membawa nama baik Fakultas Keperawatan tidak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus, seperti itu. Oke, keren banget dan sesuai dengan job desk atau tugas utama dari putra-putri yang menjadi image dan juga untuk menyebarluaskan citra Fakultas Keperawatan. Versi Teh Dini, bagaimana nih Teh? Oke, kalau dari aku sendiri sama si Teh, kurang lebih seperti Teh Anggun yang dimana aku berharap bahwa aku bisa terus membawa nama baik Fakultas Keperawatan baik di tingkat universitas ketika nanti aku lanjut ke tingkat univ nanti ya, dan juga ke luar kampus. Terus visi aku lainnya itu adalah aku pengen nih bisa sharing-sharing seperti ini kepada teman-teman yang lainnya agar makin banyak nih yang ikut ajang-ajang seperti ini, yang dimana kan semakin banyak yang ikut pastinya nama FKUP akan dikenal lebih luas lagi. Betul. Nah, keren banget ya jawaban dari Teh Anggun dan Teh Dini. Semoga wishlistnya bisa tercapai ya Teh Dini. Amin. Nah, selanjutnya adalah last question di podcast volume 2 kita kali ini. Nah, tentunya pertanyaannya adalah gimana sih harapan atau apa harapan dan juga saran dari teteh-teteh semua kepada BMKMFK yang menyaksikan. Nah, mungkin boleh jawabnya lihat ke depan dari Teh Anggun dulu nih. Oke, dari aku, buat teman-teman semua, harapannya jangan pernah berhenti untuk terus berprestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian, untuk saran dari aku juga jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal dalam setiap pengalaman baru. Cukup dijalani saja dan nikmati setiap prosesnya, karena nanti ketika teman-teman sudah melewati semua tantangan itu akan ada kenangan-kenangan yang bisa teman-teman ceritakan seperti itu. Oke, manis banget ya tadi harapan dari Teh Anggun. Kalau dari Teh Dini nih? Oke, kalau dari aku sendiri itu hampir sama dengan Teh Anggun ya. Aku ingin menyampaikan bahwa untuk jangan ragu dalam mengambil kesempatan apapun itu, karena yang namanya kesempatan itu tidak pernah datang untuk menunggu kita, tapi harus kita lah yang berani untuk mengambil kesempatan itu. Dan juga kalau misalkan takut gagal, itu walaupun kita nantinya gagal, pasti ada pembelajaran berharga yang bisa kita petik setelahnya. Dan juga harapan atau saran aku itu adalah aku ingin berharap bahwa banyak nanti tema FKUP yang bisa berani tampil dan melanjutkan potensinya. Oke, keren banget nih harapan saran dari Teh Dini juga Teh Anggun. Dan bener banget ya, namanya kesempatan itu emang banyak, tapi kita juga gak bisa menganggap kalau kesempatan itu bisa datang 2 kali, apalagi dengan banyak orang. Jadi gak ada salahnya banget untuk kita berani mencoba. Nah, tadi adalah pertanyaan kita untuk podcast kali ini, dan tentunya itu adalah penutup kita pada podcast BMKMFK Jelajah Makna Mengukir Garis Waktu. Banyak banget ya teteh tadi kita berbincang, dan juga banyak banget nih untuk aku sendiri tentunya itu banyak banget inspirasi dan juga insight, pengalaman yang aku bisa paham, dan tentunya memberikan inspirasi untuk diri aku sendiri. Tentunya aku berharap banget bisa menginspirasi banyak-banyak dari teman-teman KMFK. Nah, segini dari podcast kita di volume 2 kali ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Teh Anggun selaku Putri Inteligensia dan juga Teh Dini selaku Mapres 2 kita. Sangat-sangat menginspirasi. Oke, teman-teman KMFK, tadi adalah penutup kita pada podcast BEM KMFK volume 2 kali ini. Tapi KMFK jangan sampai sedih, karena tentunya bakal ada nih volume-volume lainnya dari podcast BEM KMFK Jelajah Makna Mengukir Garis Waktu, yang tentunya akan terus menginspirasi dan juga memberikan topik yang menarik untuk KMFK semuanya. Aku Nara, pamit undur diri. Bye-bye semuanya.